kuliah kehamilan. Di sini ada pun satuan acara penyuluhannya, yaitu kebutuhan seksual pada ibu hamil, kemudian seksual pada ibu hamil. Nah, sasarannya itu tepatnya di Desa Majopo atau Desa Perhentian, Kelurahan Sendiri, RT RW 02, pada tanggal 14 November, waktu jam 9 sampai jam 9.30 waktu Indonesia Tengah. Tujuan instruksional adalah agar ibu-ibu, kakak-kakak maupun teman-teman bisa mengetahui mengenai hubungan seksual untuk ibu hamil. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian seksual pada ibu hamil, menyebutkan waktu yang disarankan untuk membatasi hubungan seksual, menyebutkan posisi seksual pada ibu hamil, menjelaskan rambu-rambu dan menjalankan hubungan seksual pada saat hamil, memahami hubungan seksual pada hamil. Adapun waktu yaitu saya membutuhkan kurang lebih 10 menit untuk menjelaskan materi. Baik, langsung saja sebelum dalam metode satuan acara penyuluhan ini pertama ada pemberian materi dengan diskusi atau sharing ilmu, kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi seksual pada ibu hamil. Nah, pengertian hubungan seksual pada ibu hamil menurut Sarwono pada tahun 2005 adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku seksual bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri. Hubungan seksual selama masa kehamilan pada umumnya diperbolehkan asal dilakukan dengan hati-hati. Selain perubahan fisik wanita yang sedang hamil biasanya memiliki perubahan kebutuhan akan perhatian dan keintiman dalam hubungan dan pasangannya. Waktu yang disarankan untuk membatasi melakukan hubungan seksual setiap kali terjadi perdarahan yang tidak diketahui sebabnya selama trimester pertama. Bila wanita memiliki riwayat keguguran atau ancaman keguguran atau menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran. Selama 8-12 minggu terakhir, bila wanita memiliki riwayat keguguran atau ancaman keguguran atau menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran. Kemudian posisi seks selama kehamilan menurut Surinah 2006 menyebutkan variasi posisi seks yang dapat dilakukan selama kehamilan antara lain pasangan berbaring dengan satu sisi di mana pria berada di depan dengan posisi menyamping berhadapan dengan wanita. Posisi ini bisa mengurangi sebagian berat badan sehingga tidak menekan rahim yang semakin besar. Manfaat ranjang sebagai penopang hubungan intim. B. Wanita berbaring di pinggir atau di tempat kaki dengan kedua lutut yang ditekuk serta bokong dan kaki berada di pinggir kasur. Kemudian pria dapat berlutut atau berdiri di hadapan wanita. Lakukan penetrasi dangkal agar tidak mengganggu janin. Kemudian C adalah berbaring saling menyamping satu arah atau biasa dikenal dengan posisi sendok. Ini merupakan posisi yang tepat untuk melakukan penetrasi dangkal. The woman on top position. Istri duduk di atas suami sementara suami duduk di kursi. Posisi ini sama sekali tidak membebani perut karena membuat pasangan dapat mengontrol kedalaman penetrasi. Dengan posisi duduk, pasangan tidak membebani berat badan janin. Dapat juga posisi ini dilakukan dengan cara pria tidur terlentang dan wanita mengambil posisi di atas pria. Yang paling penting dari semua posisi seks selama kehamilan adalah jangan meletakkan berat badan suami ke perut istri yang hamil selama hubungan seksual, dan batasilah tekanan di perut. Faktor-faktor yang mempengaruhi melakukan hubungan seks menurut Esmort 2006 banyak sekali perubahan fisik dan psikologis yang mempengaruhi gairah dan kenikmatan seksual, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kemudian yang ketujuh, perdarahan yang disebabkan oleh kepekaan dengan rahim selama kehamilan. Leher rahim menjadi sempit dan lebih lunak.
Ini berarti bahwa penetrasi yang kadang-kadang menyebabkan perdarahan terutama pada kehamilan tua. Dikemukakan oleh Eisenberg 2006, kondisi psikologis itu kebanyakan takut menyakiti janin atau menyebabkan keguguran. Pada kehamilan yang normal, hubungan seksual tidak menyebabkan keguguran karena janin terlindungi oleh bantalan amnion dan rahim. Takut bahwa orgasme akan merasa terjadinya keguguran atau persalinan dini pada saat orgasme uterus dan mengulangi kontraksi, tetapi ini bukan pada persalinan tidak menimbulkan bahaya pada kehamilan normal. Nah, itulah sedikit materi yang saya tetapkan. Selanjutnya kita akan sharing tanya jawab. Nah, beberapa pertanyaan yang saya dapatkan, yang saya dengar bahwa banyak yang bertanya, apakah hubungan seksual itu berbahaya bagi wanita hamil? Sebenarnya hubungan seksual itu tidak berbahaya bagi wanita hamil. Mengapa? Karena kehamilan itu adalah suatu hal yang normal, fisiologis, dan bukan abnormal atau penyakit, yang dimana hal ini normal bagi wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Menyangkut mengenai apakah berbahaya atau tidak, sebenarnya tidak berbahaya asalkan wanita hamil dalam keadaan atau dalam kondisi yang baik-baik saja, baik itu kesehatan fisik, mental, pikiran, kemudian banyak pun merasa baiknya pun, kemudian banyak pun atau janinnya pun di dalam sehat dan tidak ada komplikasi-komplikasi yang pernah terjadi. Nah, seperti apa komplikasi-komplikasi tersebut? Yaitu seperti pernah keguguran, kemudian prematur, kemudian plasenta previa atau plasenta di bawah. Mengapa plasenta previa dia tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual? Karena ditakutkan akan mengalami perdarahan. Selanjutnya ada pula yang bertanya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual? Nah, sebenarnya dalam hal ini tidak ada batasan untuk melakukan hubungan seksual, asalkan seperti yang saya tadi sebutkan, bahwa ibu maupun kehamilannya tidak memiliki komplikasi apapun atau dalam keadaan sehat-sehat saja. Tapi kami para tenaga kesehatan menganjurkan agar hubungan seksual pada hamil muda atau pada trimester pertama, bulan-bulan pertama, itu tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual. Sebenarnya bisa dilakukan asalkan memenuhi tips-tips. Yang pertama, ibu sehat, kehamilan sehat, tidak ada komplikasi. Yang kedua, dilakukan secara lemah lembut. Mengapa? Karena ketika melakukan hubungan seksual maka akan ada gerakan dan goncangan. Hal ini akan menyebabkan terganggunya janin di dalam kandungan sang ibu. Kemudian hal ini berbahaya bagi ibu. Kemudian yang ketiga adalah disarankan agar laki-laki ketika melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang hamil muda dianjurkan untuk memakai alat kontrasepsi dalam rahim seperti kondom. Mengapa? Karena ditakutkan karena sperma ini mengandung prostaglandin yang dapat memicu kontraksi di dalam uterus sehingga menyebabkan keguguran pada janin. Nah, itulah sedikit satuan acara penyuluhan seksual pada ibu hamil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.